segala apapun yang akan kau hadapi. Shalom saudara. Apa kabar? Wah, saya lihat baju merah-merah semua nih. Kyonghi. Haleluya. Ya, nanti saya dengar ada perform daripada ladies dan kids ya. Puji Tuhan. Ya. Namun sebelum itu kita mau mendengarkan dulu apa isi hati Tuhan. Siapa yang mau? Kalau misalnya keras, ya, itu adalah untuk mendidik kita, betul? Tapi kalau misalnya itu sudah pernah engkau dengar, itu adalah untuk mengingatkan kita. Amin. Ya. Di dalam firman Tuhan tidak ada yang kata usang. Di dalam firman Tuhan tidak ada kata-kata yang sudah lewat, sudah terjadi, sudah. Tapi di dalam firman Tuhan selalu baru, selalu baru, selalu baru. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah, saya mau melanjutkan yang minggu lalu. Kalau nggak salah saya pernah janji ada. Saya mau lanjutkan lagi. Siapa yang datang minggu lalu? Datang semua? Masih ingatkah firmannya? Ya. Yaitu ada di dalam Markus 11 ya. Dan tentunya subtema kita adalah Light Shine in the Darkness ya. Di mana terang itu akan bercahaya di dalam kegelapan. Ya. Terang pasti akan bercahaya di dalam kegelapan. Atau dengan kata lain, kegelapan tidak akan ada di dalam terang. Ya. Jadi kalau ada terang pasti tidak akan ada kegelapan. Ya, di minggu lalu saya menyampaikan di Markus 11 yaitu tentang ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, ya, yaitu di dalam suatu perjalanan dia mengendarai keledai, ya. Saya tidak akan mengulangnya lagi sampai dia masuk ke Yerusalem, kemudian melintasi bait Allah, dan karena hari sudah malam, tidak ada apa-apa, dia hanya survei aja, melihat observasi, kemudian dia keluar lagi, dan ketika dia keluar lagi dia harus pergi bermalam di daerah Betania di situ, dan keesokan harinya ketika ia mau kembali lagi ke bait Allah, dia melewati sebuah pohon ara, ya, pohon ara yang daunnya lebat sekali, namun tidak ada buahnya. Ketika saat itu Yesus lapar dan dia menginginkan siapa tahu dia bisa ngambil buah di pohon tersebut, ya. Tetapi setelah dicari ternyata pohon yang besar lebat itu tidak ada buahnya. Lalu ini ya kita mau baca di sini selintas, kemudian nanti akan loncat lagi, yaitu di Markus 11 ayat yang ke-14. Markus 11 ayat yang ke-14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Ya. Menurut saudara ini perkataan apa? Ya. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Apakah ini perkataan itu menurut saudara perkataan ini maknanya apa? Artinya apakah ini Yesus sedang marah? Apakah Yesus sedang komunikasi begitu? Atau apakah Yesus sedang mengutukkah? Seperti itu. Menurut saudara apa? Kalau dari kata-katanya aja, nadanya seperti itu aja. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Ada tanda seru memang. Ya. Tetapi apakah Yesus berkata demikian itu seperti dia marah? Seperti dia mengutuk, tetapi dia berkata kepada pohon itu. Berarti dia berkomunikasi dengan pohon itu. Ada komunikasi. Dan ikan semuanya. Dan dia pulang lagi menjelang malam, pergi lagi ke kota lagi, keluar kota lagi, menginap di sana. Dan esoknya balik lagi pagi-pagi benar. Dan ketika melewati pohon ara yang sama, murid-muridnya melihat ternyata pohon ara itu sudah kering sampai bahkan ke akar-akarnya. Dan Petrus teringat dengan kata-kata Yesus yang kemarin kepada pohon ara itu. Tapi Petrus berkata bahwa pohon yang kau kutuk itu sudah kering. Sebetulnya itu bukan kutuk. Yesus tidak mengatakan kutuk. Yesus cuma berkata, berkomunikasi dengan pohon ini.
kamu tidak menghasilkan buah. Aku mencari buahmu tapi kamu tidak menghasilkan buah. Oleh karena itu, tidak akan ada lagi orang yang akan memakan buah daripadamu. Tapi Petrus mendengarnya itu sebagai kutukan. Ya. Kemudian jawab Yesus kepada mereka, percayalah kepada Allah. Di ayat yang ke-22. Nah, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dan karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan padamu. Ya. Jadi Yesus meluruskan apa yang dikatakan Petrus, bahwa Yesus tidak mengutuk pohon ara itu. Tetapi jawab Yesus adalah percayalah kepada Allah. Have faith in God. Yesus tidak mengutuk, Yesus cuma berbicara. Have a conversation with the tree. Dia memiliki pembicaraan dengan pohon itu. Dia mencari, kok gak ada buahnya. Kemudian dia talk with the things, dengan pohon itu. Mulai hari ini jangan lagi seorang pun makan buah daripada kamu. Jadi dia berbicara, karena kamu tidak mau menghasilkan. Sedangkan pohon itu sudah diprovided, sudah disediakan oleh Tuhan Allah Bapa untuk menghasilkan buah. Ketika Allah Bapa menciptakan tanaman, semua buah-buahan, sudah diberi modal, sudah diberikan segala sesuatu untuk bisa menghasilkan buah. Namun pohon ini memang tidak mau menghasilkan buah. Karena itu Yesus mengadakan komunikasi. Kok bisa? Karena Yesus adalah penciptanya. Karena Yesus yang sudah menciptakan pohon itu. Jadi dia tahu ketika ia menciptakan pohon itu, bagaimana dia menempatkan segala sesuatu untuk bisa pohon itu menghasilkan buah. Tetapi pohon ini tidak mau menghasilkan buah. Oleh karena itu Yesus berkata, mulai hari ini jangan ada lagi orang yang makan buah daripadamu. Itu suatu pembicaraan, bukan kutukan. Jadi Yesus sudah berbicara dengan buah itu ketika ya, kita balik di ayat yang ke-12 ya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di sana, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daunnya saja. Ketika ia berbicara, berkata-kata kepada pohon itu, dia sudah melihat. Dia sudah melihat semuanya, apa yang dihasilkan pohon ini selama ini apa. Dicari-carinya semuanya, tidak ada. Tidak ada satupun buah yang bisa dia ambil. Tidak ada satupun. Dan dia berbicara dengan pohon itu. Hari ini, mulai hari ini tidak ada satu orang pun yang akan makan buah daripadamu. Nah, untuk bisa melihat seperti itu, Petrus kaget ketika melihat pohon tadi itu sudah kering. Kok bisa? Lalu Petrus berkata, wah, Tuhan mengutuk nih pohon ara. Dan Yesus menjawabnya, percayalah kepada Allah. Kalau kamu, dan katakan lagi, dilanjutkan, aku berkata kepadamu sesungguhnya, kembali ke ayat 23. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mengutuk, betul? Apa itu kata-kata Yesus? Nah, berarti bukan mengutuk. Barang siapa mengutuk, tidak. Kalau tadi Petrus berkata, itu yang kau kutuk pohon ara. Nah, kemudian Yesus akan menjawab, kalau aku berkata kepadamu sesungguhnya, kalau kamu mengutuk. Nah, kalau memang Yesus mengutuk, dia akan membalas menjawab dengan, kalau kamu mengutuk, tidak. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa, whosoever,
siapapun berkata, speak a word, berkata, komunikasi, berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, itu adalah iman. Ya. Untuk bisa melihat terang, dibutuhkan iman. Tetapi untuk membuat terang, harus dengan iman. Oleh karena itu Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Yang arti dari terjemahan lainnya adalah have faith in God. Atau ada lagi, have the God kind of faith. Milikilah imannya Allah. Untuk kamu bisa berkata seperti itu, kamu harus memiliki imannya Allah. Iman Allah yang seperti apa? Untuk bisa berkata kepada gunung, hai gunung beranjaklah, itu harus dengan iman yang seperti imannya Allah. Seperti kemarin Yesus berkata kepada pohon ara, mulai hari ini ya, tidak akan ada lagi orang yang makan buah daripadamu. Itu hanya conversation, hanya perkataan, bukan suatu kutukan. Tetapi Yesus memperkatakan itu dengan iman Allah. Karena dia sudah searching, sudah menyelidiki dengan terangnya. Di dalamnya itu ada segala sesuatu yang bisa dihasilkan. Dari pohon itu yang subur itu ada segala bahan-bahan untuk dia menghasilkan buah. Namun pohon ini tidak mau menghasilkan buah. Pohon ini mengambil keputusan tidak mau berbuah. Oleh karena itu Yesus conversation, ambil perkataan mulai hari ini. Kalau kamu gak mau menghasilkan buah, ya tidak akan ada orang lain yang akan makan dari buahmu. Untuk menyampaikan itu membutuhkan iman. Ya. Iman, miliki imannya Allah. Ya. Memiliki imannya Allah. Ya. Have faith in God. Have the faith of God. Have the God kind of faith. Apa? Imannya Allah itu apa? Nah, ini terakhir yang kemarin. Nah, ini baru saya lanjutkan. Imannya Allah itu adalah iman yang move. Iman yang hidup. Iman yang alive. Bukan iman yang mati. Tapi iman yang selalu hidup, bergerak. Ya, bergerak. Dan kita kalau bicara tentang imannya Allah, siapa yang mau imannya Allah? Siapa yang mau? Gak ada mau. Kita gak bisa hidup loh kalau gak ada imannya Allah. Tanpa iman dari Tuhan kita tidak ada hari ini. Emang saudara pikir saudara beriman sendiri? Gak bisa. Tanpa imannya Tuhan kita tidak akan ada di sini. Iman Tuhan terbukti di mana? Kita harus kembali kepada kejadian. Nah, saya katakan tadi, mengulang yang lama. Ya, guru-guru sekolah minggu tolong dicatat. Ini sesuatu yang engkau bisa ajarkan kepada murid-muridmu. Ini pasal 1 kejadian pasal 1 ini 1, 2, 3 itu hanya kayaknya sebentar. Bosen. Tapi kalau kamu dalam ini setahun bisa cukup membongkar semua rahasia Allah di situ. Ya. Kalau mau tahu imannya Allah, lihat di Kejadian 1 ayat 1. Ketika dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang belum berbentuk campur aduk, kacau balau, jadi ada bentuknya, jadi ada tempat pemisahan semuanya. Dia menciptakan dengan apa? Faith, dengan iman. Imannya siapa? Bukan imannya siapa-siapa lagi, imannya dia sendiri. Nah, tadi Yesus katakan, percayalah kepada Allah. Have faith in God. Memiliki imannya Allah seperti ini. Ketika pertama kali masih kacau balau, Allah Bapa itu menciptakan. Semuanya menciptakan. Dia menciptakan dengan apa? Dia berkata. Speak, said, berfirman, itu keluar.
Tidak pernah di sini ada tulisan Allah mengutuk. Allah pun tidak mengutuk manusia. Tapi Allah mengutuk apa? Pendeta? Ya, tidak ada kata kutuk yang dikeluarkan untuk manusia waktu penciptaan. Tidak ada. Tapi dia selalu berkata. Jadi kalau Tuhan berkata, percayalah kepada Allah. Nah, Allah itu kalau kita teliti, dia selalu apa? Berfirman. Dia selalu apa? Mengutarakan firman. Dia selalu apa? Mengucapkan firman. Bisa ngerti saudara? Nah, itu iman. Apa yang keluar dari Allah di dalam ini dikeluarkan, diutarakan. Ketika kita membaca Tuhan berkata, berarti Tuhan memiliki iman. Ketika ia berkata, itu dengan iman. Ketika tidak ada apa-apa, kemudian dia berkata, jadilah terang. Terang itu jadi. Hanya speak the word. Be light. Terang itu jadi. Itu iman. Dan ketika Yesus berkata, miliki iman seperti Allah. Iman yang seperti itu, mudah seperti itu. Berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya. Tetapi perkataan yang dikeluarkan, iman yang kalau kita mau memiliki iman daripada Allah, bukan hanya memperkatakan firman, bukan hanya mengulang quotes, bukan hanya kita menghafal ini firman semua. Kemudian kita tempel di dinding, tempel di kulkas, di mana-mana, kita hafalin, kita keluarin semuanya. Bukan itu. Karena ketika Allah menciptakan bumi, dia berkata, itu sesuai dengan kehendaknya dia. Jadi apa yang dia keluarkan bukan sekedar asal ngomong, bukan sekedar dia mengingat begitu saja, tetapi dia berkehendak. Ketika dia berkata, biarkan terjadi. Nah, di sini kita baca lagi. Di Kejadian 1 ayat 9. Oh, kita ayat 3 boleh. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. 9. Berfirmanlah Allah. Nah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Di ayat ke-9 ini, dia tidak lagi berkata jadilah terang, jadilah cakrawala, tetapi dia berkata let dan hendaklah. Nah, biarkan. Tetapi apa yang dibiarkan itu sesuai dengan yang dikehendakinya. Dia mulai menampakkan lagi, dia mulai mengubah, bukan mengubah. Kalau tadi jadilah terang, light langsung. Tapi sekarang dia keluarkan kehendaknya. Aku mau segala air yang di bawah berkumpul pada suatu tempat, di langit berkumpul, di bawah berkumpul, sehingga terlihat keringnya. Nah, di sini dia ketika dia berkata-kata, itu ada muatan kehendaknya dia. Jadi bukan hanya sekedar mengucapin slogan, mengucapin firman, tapi ada muatan kehendaknya dia. Dia menghendaki. Hendaklah. Nah, kalau saya sudah baca lagi, banyak yang berkata, hendaklah. Mulai lagi ketika dia
ayat yang 11, hendaklah lagi, hendaklah tanah. Nah, ini kita di sini. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Nah, ini saya ulang lagi. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Saudara paham ini? Lalu bagaimana ketika ia melewati pohon ara? Kok tidak ada buahnya? Saudara paham di sini? Sedangkan Allah sudah menghendaki, sudah menciptakan segala pohon ini, tanah ini harus menghasilkan buah. Tetapi ada satu pohon ini yang tidak mau menghasilkan buah. Karena itu dia membuat suatu pembicaraan. Karena pertama kali diciptakan juga dengan percakapan, pembicaraan daripada Allah. Kata-kata yang keluar dari Allah Bapa. Hendaklah. Tuh, ada kehendak dari Bapa supaya pohon ini berbuah. Tapi ternyata pohon ini tidak menghasilkan buah. Sudah nangkep ini? Hubungannya dengan Kejadian 1 dengan Markus. Jadi kenapa kok Yesus itu bisa berkata demikian? Karena Yesus tahu, aku yang ciptakan kamu. Aku memiliki kehendak supaya kamu berbuah. Tetapi setelah sekian tahun dengan daun yang rimbun, kamu tidak berbuah. Jadi dia tidak mengutuk, dia make a conversation, berbincang-bincang. Bukankah kamu dulu sudah dikehendaki oleh Allah Bapa untuk menghasilkan buah? Tetapi kenapa hari ini kamu tidak menghasilkan buah? Karena itu mulai dari hari ini tidak ada orang yang akan makan buahmu. Sudah mengerti? Nah, iman yang seperti itulah yang harus kita miliki. Percayalah kepada Allah. Ketika Allah menciptakan, dia dengan kehendaknya. Bukan hanya berkata, tapi ada muatan kehendaknya. Ada tujuannya. Jadi pohon ini bukan asal dikutuk oleh Yesus. Bukan Yesus ngomong sembarangan nama pohon ini. Bukan hanya sekedar dia lewat gitu, lihat kok ini Tuhan tahu. Kok kamu gak mau menghasilkan buah? Sudah dikehendaki, artinya sudah dikehendaki dari awal kamu harus selalu menghasilkan buah. Nah, ini iman. Jadi kalau saudara baca di firman Tuhan, bukan untuk diperkatakan, diulang, repeat saja, diulang-ulang aja. Kalau saudara baca di kitab Yosua dikatakan, janganlah kamu lupa memperkatakan firman Tuhan. Kemudian ayat firman Tuhan dihafal. Bukan itu. Bukan hanya menghafal ayat. Tetapi harus mengeluarkan firman yang ada muatan iman daripada Allah Bapa. Imannya Allah Bapa itu apa? Ada muatan kehendaknya. Ada kehendak. Dia bukan hanya sekedar berbicara. Dengan demikian kita tahu sekarang ketika Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Percaya seperti gimana? Milikilah iman seperti Allah. Miliki iman yang kayak gimana? Kalau Allah berbicara, kalau Allah berkata, berarti itu Allah memiliki iman. Oleh karena itu, setiap perkataanmu itu seharusnya sesuai dengan kehendak daripada Allah. Makanya dikatakan jangan sembarang ngomong. Jangan suka ngomong ini sembarangan. Mulut ini dibuat sembarangan aja. Karena apa? Seperti pohon itu. Sudah di dalam kita ini sudah, kalau engkau sudah menerima Yesus Kristus, di dalam ini sudah ada semuanya untuk bisa menghasilkan buah yang keluar dari mulut ini. Tetapi kenapa seringkali kita mengeluarkan buah yang jahat, buah yang pahit, buah yang asam? Jadi Yesus tidak mengutuk kita dengan persoalan kita. Yesus tidak mengutuk kita dengan masalah yang
terus aja ini. Tidak. Tapi karena kita tidak membuat diri kita menghasilkan buah yang sudah dikehendaki oleh Bapa. Akibatnya tidak ada orang yang akan makan buahnya kita lagi. Kalau kita mau memiliki iman seperti Allah Bapa, kita harus berkata-kata seperti Allah berbicara. Allah tidak pernah berbicara ngawur. Setiap yang diucapkan itu adalah sesuai dengan kehendaknya. Dan kalau dia sudah berucap, dia tidak tarik balik. Tidak pernah dia menjilat balik lagi. Tapi manusia, orang banyak berkata-kata, kemudian tak tarik balik ya omonganku. Nah banyak lagi, diminta balik lagi. Sudah ngomong, diminta balik lagi. Sudah ngeluarin gini, sorry salah. Nah tapi kalau Allah tidak pernah salah dalam berbicara. Dari awal ketika dia menghendaki pohon itu berbuah, tidak pernah salah. Dan ketika Yesus menyampaikan hal itu, percayalah kepada Allah. Lalu dia berkata langsung, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata. Nah, barang siapa berkata. Kalau berkata, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi apa? Percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Percaya. Ya. Kalau kita percaya, dikatakan tidak bimbang, maka itu akan terjadi baginya. Saudara percaya? Sukar berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Ya. Ada seorang di Alkitab, kalau kita mau melihat lagi, yaitu Abraham. Ya, di Kejadian 15. Di Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Nah, ya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berkata, serta berfirman. Tadi kita tahu apa? Ketika Allah berkata, berfirman, berarti Allah mengeluarkan iman. Setiap perkataan Allah sama dengan iman. God said sama dengan God faith. Segala kata-kata Tuhan sama dengan imannya Tuhan. Ketika Allah berfirman, berarti Allah mengeluarkan imannya. Ya. Berfirmanlah Allah, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bagaimana Abram bisa percaya kepada Tuhan? Apakah ada dia, aku percaya, oh ya aku percaya. Tidak. Abram sama dengan kita, saudara. Keturunan dari Adam dan Hawa yang terhisap dengan dosa. Sama dengan kita. Bagaimana dia bisa percaya omongannya daripada Tuhan Allah Bapa? Dia itu melihat dirinya sudah lanjut usia, tidak punya anak. Kemudian suddenly tiba-tiba Tuhan perintahkan dia keluar dari rumah orang tuanya. Ke tempat yang dia tidak tahu, dia ikut semuanya. Sampai di suatu tempat, kemudian Tuhan berbicara lagi, berkata-kata lagi, berkomunikasi lagi. Aku akan menjadikanmu bangsa besar. Keturunanmu akan seperti bintang di langit semuanya, pasir di pantai.
Kalau dia melihat dirinya sendiri, dia nggak mungkin percaya. Tuhan menyampaikan hal ini 4 kali kepada Abram. Ketika dia dipanggil keluar, Tuhan sudah menjanjikan, sudah berfirman bahwa kamu akan jadi bangsa besar. Ikut dia keluar. Kemudian datang lagi di sini, Tuhan menyatakan diri lagi bahwa kamu akan jadi bangsa besar. Bagaimana aku gak punya anak ya, nanti itu hambaku yang jadi. Tuhan berkata tidak. Nah, dibawa keluar. Nah, ketika Tuhan membawa Abram keluar dari tendanya, serta berfirman, serta mengeluarkan iman. Nah, saudara tahu kalau ngomong-ngomong orang dua ada depan, maaf ya, bukan maksud apa. Ini perkataan kita ada sesuatu udara yang keluar kan? Kalau kita debat segini, itu masuk nggak? Masuk kan? Nah, ketika Allah ini mengeluarkan udara dari hidungnya, berfirman, membawa Abram keluar, berfirman, coba kamu lihat bintang di langit. Nah, itu Allah tuh menaruh imannya itu kepada Abram. Baru ketika dia melihat bintang itu, Abram percaya. Karena apa? Tadi sudah terima itu nafas, yaitu firman yang keluar dari Allah, dan itu masuk ke dalam dia dan membuat dia apa? Percaya. Amin. Kita tidak akan bisa percaya kepada Tuhan Allah Bapa sebelum dia mengeluarkan nafasnya kepada kita, sebelum dia mengeluarkan imannya itu kepada kita. Tidak ada orang yang bisa berkata aku percaya karena pekerjaanku, karena aku sendiri percaya sama Tuhan. Tidak ada. Pasti karena sudah firman itu sudah dimasukkan ke dalam manusia itu sendiri. Makanya Allah selalu apa? Berfirman, berkata, mengeluarkan iman. Itu masuk. Iman, siapa yang bisa melihat iman? Bukan iman nama orang. Siapa yang bisa melihat iman? Gak ada. Karena dia itu nafas. Nafasnya Allah itu iman. Ketika pertama kali dia mengembuskan di Adam, itu dimasukkan iman di situ. Itu sudah ada faith kind of God. Sudah ada iman yang seperti Allah itu di manusia pertama. Sudah ada. Semuanya, karakternya, sifat-sifatnya semua sudah ada di Adam pertama kali. Karena diciptakan apa? Serupa dengan gambarnya. Yaitu apa? Imannya Allah pun sudah dipunyai oleh Adam. Imannya Allah pun sudah ada di Adam. Saudara gak percaya? Bagaimana Adam bisa menamai seluruh binatang itu semua? Kalau nggak ada imannya dari Allah Bapa itu di dalamnya. Kalau nggak ada hikmat yang sudah ditanamkan di dalamnya. Ya. Jadi ketika Yesus berkata memilikilah iman. Nah di sini Abram di ayat 6, lalu percayalah Abram. Ya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, jadi Tuhan melihat, lalu percayalah Abram, dengan dia melihat, mendapat firman itu dan melihat semua firman yang disampaikan oleh Allah Bapa ketika melihat bintang-bintang itu di langit. Abram langsung, ya aku percaya. Dan itu dari mana? Dari iman yang diberikan. Dengan yakin dia percaya. Dan Tuhan menganggap kepercayaan Abram itu sesuatu yang luar biasa sebagai kebenaran. Nah ini akan masuk contoh nantinya, yaitu saudara dan saya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dianggap kita sudah dibenarkan. Sudah menerima kebenaran tersebut. Ya. Bukan melakukan hal yang benar, tetapi kita dianggap sudah menerima kebenaran tersebut. Ya, kebenaran tersebut. Ya. Nah, kisah dari Abraham ini kalau kita lihat lagi selintas saja. Dia kelihatan ragu-ragu, ada ragu-ragunya ya kan? Dengan ketika disodorkan oleh istrinya si siapa tuh? Nah,
mau aja seperti itu, ragu-ragu karena dia melihat ini seperti ini. Banyak lagi. Makanya Tuhan datang berfirman kepada dia 4 kali. Ya, di pasal 12, saudara nanti baca di rumah, pasal 12, pasal 15, pasal 17, dan pasal 18. Di situ Tuhan menampakkan diri mengulang-ulang lagi 4 kali. Ya. Karena kalau tidak diulang-ulang, ya, Abraham sudah lanjut usia. Kalau nggak diulang-ulang, nanti lupa kali ya. Enggak, Abraham nggak lupa. Enggak. Itu kalau Bu Ratna. Ya, enggak ya, maaf ya, enggak ini. Tapi Tuhan mau apa? Meneguhkan, mengulang. Dia tahu karena akibat dari dosa manusia ini gentar, takut, sudah masuk lagi di dunia yang gelap. Nah, tolong spotlight lagi sekarang. Sudah masuk di dunia yang gelap. Semua keturunan dari Adam dan Hawa sampai Abraham sudah di kegelapan itu lagi. Nah, hanya Abraham ini yang kena spotlightnya dari Tuhan. Dari sekian banyak manusia dicari, dari kita nggak usah ulang dari Henok dan Nuh ya, tapi sampai di Abraham itu Tuhan menemukan satu orang yang disorot. Satu orang yang disorot ini dibawa keluar dari kegelapan itu, dibawa keluar. Dia harus berada di tempat yang Tuhan kehendaki, bukan tempat di mana asalnya dia. Dia harus keluar. Nah, mengikuti itu. Dan ketika keluar, dia disorot terus, masuk di dalam lingkarannya itu, dibawa kemana saja oleh Tuhan, di dalam lingkaran dari spot daripada Allah Bapa itu. Dan suatu saat Abraham juga bisa keluar dari spot itu, kena di dalam kegelapan. Ya. Nah ini, Abraham di tengah-tengah sini, seperti kita. Ya, dia dicari, ini disinari di sini. Dan ketika berbincang Allah di sini dengan dia, ini berbincang dekat sekali. Dan dia tidak boleh keluar dari ini, spotlight ini. Tetapi karena dia masih tinggal di dunia ini, ada gelap ini, kadang-kadang dia ada di sini, mulai ragu, mulai gelap. Makanya Allah berbincang lagi 4 kali. Saudara, kalau kita ada di sini, saudara nggak akan ragu. Kalau ada di titik tengah ini, pasti tidak akan ragu. Tapi ketika di sini, kalau engkau maju di daerah ini, mungkin kita bisa maju antara 3, 4, 5, 6, 7 langkah. Sampai 7 langkah bisa. Maju ke depan 7 langkah, ke samping 7 langkah, ke sini 7 langkah, belakang 7 langkah bisa. Kalau lebih dari 7 langkah, pasti masuk dalam kegelapan. Artinya apa? Kalau lebih dari 7 hari, engkau memikirkan hari pertama, kedua, engkau besok makan apa ya? Masih bisa. Lusanya besok makan apa ya? Masih. Kalau sampai lebih dari 7 hari, pasti yang keluar adalah, aduh, bagaimana? Bagaimana? Kekhawatiran yang akan muncul. Karena kegelapan ini sudah melingkupimu. Jadi ketika ada di spot Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan kepada manusia. Ketika manusia pertama kali diciptakan, serupa dengan gambarnya. Itu knowledge, itu hikmat, semua karakternya itu Allah ada. Tapi itu sudah terbatas di daerah itu. Oleh karena itu Tuhan berkata, hari esok punya kesusahan sendiri. Pikirkan hari ini aja. Kalau kita melebihi dari apa yang bisa kita pikirkan, yang keluar adalah khawatir, takut, cemas. Membuat suatu rencana boleh selama di dalam lingkaran itu. Tapi kalau sudah keluar dari lingkaran itu, engkau pasti akan khawatir, engkau pasti akan cemas. Dan Abraham diketahui oleh Tuhan, karena Tuhan adalah sinar yang menyelidiki itu. Mulai dia gentar, dengan dia iya aja dikasih Hagar. Kemudian karena Sarah juga gentar, mulai. Nah ini mulai ragu. Tuhan menampakkan diri lagi. Tuhan mengeluarkan iman itu lagi. Imannya dikeluarkan dari mulutnya dan ditanamkan lagi kepada Abraham. Terus menerus. Mulai ragu. Karena melihat usia sudah tambah lagi setahun yang kemarin ulang tahun, tambah lagi setahun.
Ya, tambah lagi setahun, 2 tahun, bisa lama-lama 50 tahun, 60 tahun. Abraham terus tambah lagi 100 tahun, 99 tahun. Mana yang aku ini sudah seperti ini, mau jadi keturunan kayak bintang-bintang itu gimana? Mana mungkin gitu loh. Lihat istrinya begitu. Nah, mulai lagi. Dan Tuhan tahu kegentaran daripada Abraham ini. Karena dia adalah terang itu yang terus menerangi kegelapan. Ya. Saudara, kalau kita melangkah keluar dari sinar itu, engkau pasti akan takut. Tapi selama engkau berjalan-jalan cuman di daerah sinar itu, engkau tidak akan pernah takut. Tapi kalau keluar dari lingkaran, dari spotlight dari Tuhan, pasti engkau akan ketakutan. Kalau aku berarti nggak boleh keluar. Tunggu sinar itu kalau membawa keluar baru kamu boleh keluar. Selama sinar itu stay, harus tetap tinggal di situ. Dan Tuhan memberikan ini terus kepada Abraham. Sampai akhirnya terjadi. Ya, terjadi. Dan kita melihat coba di Roma 4. Oh, haleluya. Saudara mengikutinya? Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dari seorang kafir, Abraham itu kafir, ya, dibawa keluar, kemudian diembusi lagi dengan firman. Iman itu dimasukkan di Abraham, ya, terus menerus dipilih. Dipilih untuk menjadi bapak bangsa yang besar. Dari sebuah pasangan yang tidak memiliki anak di usia lanjut. Kira-kira kalau menurut saudara pemilihan dari Tuhan ini salah apa benar sih? Salah ya. Kalau dari pasangan muda, kamu akan jadi bapak yang bangsa yang besar, itu masuk akal ya. Karena masih produktif ya, masih bisa menghasilkan. Tapi dari orang yang sudah lanjut usia, tidak punya anak, semua dua-duanya lanjut usia, tapi akan dikatakan menjadi bangsa yang besar. Ya, ini sesuatu yang enggak mungkin, ya kan? Nah, ini kalau sudah lihat saya bawa ini ke sini, saudara nyambung enggak tadi dengan pohon ara itu? Bisa ngerti? Ya. Bapak Abraham ini sudah ditentukan, dikehendaki oleh Tuhan waktu dijadikan. Dia akan menjadi bapak bangsa yang besar. Tapi pohon ara ini tadi juga ditentukan, dikehendaki untuk menghasilkan apa? Buah yang banyak. Ya. Tetapi pohon ini nggak mau. Tapi Bapak Abraham ini dia percaya terus. Dia percaya terus. Sekalipun tidak ada fondasi untuk percaya, tidak ada landasan untuk berharap. Tidak ada sama sekali, usia sudah lanjut, badan sudah lemah, istri juga sudah tua, sudah lemah juga. Nggak mungkin kalau Tuhan janji mau jadi keturunan seperti bintang di langit dan pasir di pantai, nggak mungkin. Tidak ada dasarnya.
Tetapi yang menaruh iman kepada Abram ini adalah Allah yang meletakkan dasar bumi ini. Paham saudara? Sekalipun kita tidak punya dasar untuk percaya, tapi ingat, ada iman yang sudah ditanamkan kepada kita oleh Sang Pencipta yang menciptakan apa? Dasar landasan bumi. Berarti tetap ada pengharapan. Tahu pengharapan? Itu seperti sauh yang dilabuhkan dan itu nancap di dasar. Betul? Nah itu dasar, berarti yang menciptakan dasar bumi siapa? Allah Bapa. Berarti walaupun tidak ada pengharapan, tidak ada dasar untuk berharap, tidak mungkin. Tetapi ingat, iman yang ditanamkan dalam kita oleh Allah Bapa yang membuat dasar bumi ini, berarti kita masih punya pengharapan itu. Amin. Oleh karena itu Abram, dia tetap berharap, dia tetap percaya. Sekalipun tidak ada yang bisa. Kenapa? Karena terang itu sudah masuk ke dalam dia menerangi. Dan dia terus ikut itu. Ya, ikut itu terus. Ya. Dan ketika dia mengikuti itu semua, dia percaya sampai terjadi juga anaknya lahir. Ya. Anaknya lahir yang dini, benar di usia yang lanjut dia punya anak sampai istrinya berkata, aku pasti ditertawain orang nih. Orang kalau melihat aku tertawa karena aku memiliki anak di usia tua. Makanya namanya dikatakan Ishak. Ishak artinya tertawa. Ya. Tapi tiba-tiba Tuhan datang lagi. Di pasal 22. Tiba-tiba Tuhan datang lagi. Dan mengeluarkan apa? Firman-Nya lagi. Iman itu dikeluarkan lagi. Tuhan berbicara, God said, God faith. Pasal 22. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, ya, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Kejadian 22. Ya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tidak ada rebellion. Tidak ada holy rebellion di sini. Tidak ada. Ya, tidak ada, ya. Dia tidak berkata, "Jangan Tuhan." Loh, itu kan tidak ada perbicaraan juga. Gimana sih Tuhan ini? Kan itu anak yang sudah Engkau janjikan. Kan itu anak yang sudah Kau kasih, Kau berikan kepadaku. Kenapa sekarang aku harus mengkorbankannya? Tidak ada bantahan dari Abraham. Dia tidak memberontak sedikit pun. Tidak membantah sedikit pun. Ya. Kalau saudara belum tentu. Pasti. Saya pun demikian, pasti banyak komennya. Kok bisa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak ini? Tapi Abram tidak komentar sedikit pun dan dia berkata, ya. Dan dia langsung do it, melaksanakannya. Because of what? Karena tadi Allah berfirman, itu nancep imannya itu ke dalam Abraham. Dan dia lakukan itu terus. Dia ajak itu Ishaknya. Ya, dia ajak terus Ishaknya itu. Semua anaknya ini juga ikut aja. Ayo ikut yuk. Ikut dia semuanya. Terus itu kayu bakarnya ditaruh di atas, kemudian di atas anaknya ini. Ya. Dan kita lihat di ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, saut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?
Saud Abraham, kamulah nak yang akan aku korbankan. Enggak kan? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya. Nah, terus berjalan. Dan ketika sampai mereka ke tempat dikatakan Allah, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu. Diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung, Tuhan akan sediakan. Amin. Iman dari mana? Sudah 25 tahun menantikan janji Tuhan. Walaupun gak ada dasar tetap dia percaya. Giliran dikasih, sudah anak berusia 25 tahun, diminta untuk dikorbankan. Dia tidak mengeluh, tidak komplain, dan tidak berbantahan. Langsung ikut. Nih, iman, saudara lihat. Engkau sebagai orang tua dan juga sebagai kepala rumah tangga untuk para pria, ibu-ibu semua. Ya. Apa yang keluar dari mulutmu itu adalah iman. Bapa Allah Bapa berfirman kepada Abraham. Keluar untuk Abraham. Dan ketika Abraham ditanya oleh anaknya, mana dombanya? Sudah ada kayu, ada segala sesuatunya. Mana dombanya? Yang keluar adalah iman kepada anak itu. Bukan iman kepada Abraham. Dia mengatakan Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Dengan demikian kedua berjalan. Lalu apa ketika Abraham mengeluarkan ini? Ketika Ishak diikat, dia tidak meronta, tidak memberontak. Karena iman dari bapak itu masuk kepada anak ini. Dia tahu bahwa Tuhan Allah akan menyediakan domba bakarannya. Sekalipun dia terikat, dia ditaruh di mezbah, tapi iman bapaknya itu masuk ke dalamnya dia. Oleh karena itu, orang tua, imanmu itu keluarkan untuk anakmu, dan anakmu itu akan mengikuti imanmu itu. Seperti kita menerima iman dari Bapa kita di surga. Amin. Kita ada hari ini karena kita menerima iman dari Bapa kita di surga. Dan kalau kita mengeluarkannya lagi, itu masuk ke dalam setiap anak-anak, setiap orang. Saat ini saya mengeluarkan firman, itu masuk ke dalam setiap orang yang mendengarkannya. Iman itu ditanamkan. Saudara bisa melihat, kenapa Ishak nurut saja? Kok gak berontak? Kok gak merontah? Karena dia sudah menerima iman yang diteruskan dari Allah Bapa ke Abraham. Abraham ke Ishak. Ya. Dengan demikian, maka terjadilah semuanya itu. Ya. Kenapa kok bisa Abraham begitu yakin? Padahal dulu dia sempat goyah, dia sempat menerima tawaran apa saja. Kenapa dia sempat pada saat dia diminta lagi anaknya ini, dia begitu yakin? Kenapa? Karena tadi ketika Tuhan berfirman, itu merupakan covenant, perjanjian. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, di firman Tuhan yang ada tertulis dalam kitab suci kita ini, Alkitab kita ini, merupakan covenant, perjanjian.
Bukan hanya sekedar firman, tulisan, apa yang ada yang ngomong, ini kata hati Tuhan, surat cinta Tuhan. Tidak, ini semua adalah covenant, perjanjian. Makanya tuh ada perjanjian lama, perjanjian baru. Covenant, perjanjian. Jadi setiap firman yang sudah dikeluarkan Allah Bapa kepada Abraham, itu adalah janji. Dan janji bukan janji seorang dari seseorang manusia, tapi janji dari Allah yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Allah yang menciptakan yang mati itu bisa bangkit. Janji dari seorang Allah yang demikian, itu Abraham pegang. Dan Abraham yakin, sekalipun Allah Bapa mematikan Ishak, dia bisa menghidupkannya kembali. Karena perjanjiannya Abraham dengan Tuhan ada di dalam Ishak. Bisa ngerti? Panjang ya, sorry ya. Saya ulang lagi. Kenapa Abraham bisa mengerti? Bisa tahu? Karena dia tidak sendirian janji sama Tuhan. Ishaklah anak perjanjian itu. Jadi kalau anak perjanjian itu diminta, ya harus diberikan. Karena semua yang dijanjikan itu, keturunan akan menjadi banyak seperti ini. Itu bukan dari dia yang sudah lanjut usia. Bukan di dia lagi, tapi ada di anak ini. Anak yang Tuhan berikan. Dari segala berkat yang Tuhan katakan, aku akan memberkati kamu menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati kamu, semua berkat berlimpah-limpah. Itu ada di anak ini. Di Ishak ini. Dan yang ngasih anak ini siapa? Tuhan. Kalau Tuhan ngambil, ya Tuhan ambil lagi itu perjanjian. Dia tenang saja. Dan dia yakin. Bapa, Allah Bapa itu janjinya tidak pernah meleset. Apa yang dijanjikan pasti akan digenapi. Dan dia begitu yakin dengan itu. Sehingga dengan demikian dia bertekad dan terus. Dia tidak goyah. Dia tetap terus mengikuti apa yang diperintahkan. Dan dilakukan oleh Abraham. Tidak banyak komentar, tidak banyak dalih, tidak banyak alasan atau apapun. Tapi dia langsung lakukan itu. Dengan demikian, Allah Bapa berkata, sekarang aku tahu. Aku tahu bahwa kamu tuh cintamu, kasihmu itu benar-benar kepadaku. Bahkan sampai mau menyerahkan anak satu-satunya. Satu-satunya yang apa? Yang kau kasih tunggal. Itu aja mau. Nah saudara, sekarang apa? Barang apa? Apa yang satu-satunya kau miliki? Gitar, mobil, istri, anak, benda apa? Yang kau cintai, keyboard, drum atau apa? Mobil, motor, moge, motor gede atau apa? Kalau itu diminta oleh Tuhan, nah Tuhan tuh mau menyelidiki dengan lasernya itu, dengan spotlightnya itu. Kamu kira-kira mau gak ngasih? Kita bisa sampai seperti Bapak Abraham ini gak? Tuhan tuh menerangi kita mau ke situ, sampai ke situ. Kalau hanya sampai kita hanya hura-hura, senang-senang begitu aja, gak perlu dia sampai mengorbankan dirinya di kayu salib. Justru dia mati di kayu salib itu supaya apa? Supaya kita ini terang, benderang terus. Diterangi dan seperti dia ya. Jadi tadi ketika saya balik, saudara masih mengikuti saya? Bisa? Agak loncat-loncat saudara ya. Ketika tadi kembali di Markus ya, Markus 11 ya. Ketika Tuhan sampaikan, percayalah kepada Allah, yaitu milikilah imannya Allah. Milikilah imannya Allah. Iman yang seperti apa? Yang tadi itu saya jelaskan, sudah nangkep ya. Berarti sekarang yang harus kita minta kepada Bapa, Allah Bapa adalah bukan minta berkat. Kalau berdoa jangan Tuhan berkati aku hari ini, tapi Bapa aku minta imanmu. Bukan minta berkatnya, minta imannya Allah Bapa, itu yang harus kita minta. Karena iman itulah yang bisa memindahkan gunung beranjak kalau kita perkatakan. Ya.
Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu juga bisa berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke sana, dan gunung itu akan beranjak. Nah, sudah pikir apakah Abraham memiliki iman yang besar? Tidak. Abraham tidak memiliki iman yang besar. Imannya Abraham juga sama juga, sebesar biji sesawi. Sama. Tidak ada iman yang besar. Tidak ada iman yang besar ya. Jadi iman sebesar biji sesawi. Coba perhatikan di sini. Kalau kita memiliki iman yang sebesar biji sesawi, kalau itu ditanamkan ya, di dalam hati kita, ditanamkan dengan pengharapan akan janji Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, itu disirami, dipenuhi dengan kasih Allah yang telah dicurahkan oleh Tuhan Allah Bapa kepada kita. Ya. Jadi ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud dengan Tuhan ketika Tuhan berkata di dalam Yohanes 15. Ya. Jika kamu tetap di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, yaitu jika kita ini bersatu secara vital dan pesan-Ku, janji-Ku tetap tinggal di dalam hatimu, mintalah apapun yang kau inginkan dan itu akan dilakukan untukmu. Bapa-Ku dimuliakan dan dihormati oleh hal ini. Yaitu apa? Ketika kamu menghasilkan banyak buah dan membuktikan dirimu sebagai murid-Ku. Kembali lagi ke pohon arah tadi. Ya, agak panjang ya. Sudah nangkep ya jalurnya? Jadi kalau kita tidak menghasilkan buah, berarti kita ini bukan muridnya Tuhan. Kalau muridnya Tuhan, berarti kita ini harus menghasilkan buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah, berarti kita belum tinggal di dalam Tuhan. Ya. Kita harus tinggal di dalam Dia. Ya. Dengan demikian, ketika kita menghasilkan buah, ya, maka disitulah kita memuliakan Bapa. Jadi terang itu dibuat sedemikian oleh Tuhan untuk menerangi kita. Bukan hanya untuk jadi sorotan, bukan hanya untuk bisa dilihat orang mana-mana, terkenal di mana-mana, tapi untuk menghasilkan buah. Dengan kita menghasilkan buah ini, siapa yang dimuliakan? Bapa kita yang di surga. Tujuannya di situ. Kalau kita pikir kalau kita disorot jadi spotlight, yang terkenal kita, salah. Kalau kita disorot, yang terkenal bukan kita. Yang terkenal adalah yang menyorot kita, yaitu Tuhan Allah Bapa. Jadi supaya apa? Kita ini disorot, dengan disorot ini tidak kelihatan lagi kita, tapi keluar buahnya. Dengan mengeluarkan buah ini, maka semua orang memuliakan Bapa di surga. The light shine in the darkness. Kita dulu dalam kegelapan dan sinar itu sekarang menerangi. Untuk apa? Untuk kita menghasilkan buah. Dan kalau kita tidak menghasilkan buah, coba cek. Apakah engkau keluar dari boundary tadi itu? Apakah engkau keluar dari lingkaran itu? Apakah engkau belum masuk di dalam Yesus Kristus? Belum masuk di dalam firman-Nya? Dan kalau engkau sudah masuk dalam firman-Nya, kalau engkau berbicara, keluarkan firman, yaitu iman daripada Allah Bapa. Oleh karena itu mulai hari ini kalau bisa, jaga perkataanmu. Jangan asal ngomong. Jangan sembarang ngomong. Dan jangan pernah omong kosong. Ya, tetapi harus firman Tuhan yang keluar dari mulutmu. Dan firman itu akan bekerja. Itulah untuk light shine in the darkness. Ya. Semoga nanti ada waktu saya teruskan lagi. Tapi saudara terlalu penuh pasti. Sudah menangkapnya? Sudah mengerti? Untuk mendapatkan firman, untuk bisa berkata kepada seperti pohon ara itu, berarti engkau harus memiliki imannya Allah. Imannya Allah adalah apa? Ketika ia berkata, itulah imannya dia. Oleh karena itu, hati-hati dengan perkataanmu. Setiap perkataan yang keluar dari mulutmu,
itu mengandung firman Tuhan, mengandung iman. Ya, kita mulai jaga omongan kita. Karena apa? Engkau sudah masuk dalam spotlight ini. Ya. Oleh karena Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Sudah percaya kepada Allah? Oke, mari kita bangkit berdiri.